frontal dan total. Yang sempat mulai, dia mulai. Tidak boleh kita saling tunggu-menunggu. Tidak boleh kita tunggu suasana yang paling jernih dan paling baik. Sebab untuk memadamkan kebakaran tidak perlu cari air ledeng. Air apa saja, air hujan pun boleh. Nuwun sewu, air peceren pun boleh, asal mati itu api. Betul saudara-saudara? Kalau nunggu air pet, kalau ada, kalau tidak, apa kita mesti biarkan kebakaran berjalan, berkobar-kobar? Tentu tidak. Marilah kita sekarang mulai menginjak berbicara tentang maudhu yang ada di dalam diktat yang ke-18 ini. Judulnya, bagaimana menyelamatkan generasi muda dewasa ini. Setiap zaman ada pengaruhnya. Tiap zaman godaannya lain daripada zaman sebelum zaman ini. Semua kita ini masih hidup. Saya yang kira-kira 15 hari lagi sudah mencapai umur 60 tahun. Saya hidup di dalam zaman muda saya tidak seperti begini. Jadi pengobatan zaman saya tidak pengobatan zaman ini. Terapinya lain. Penyakit akhlak di zaman sekarang perlu pengobatan lebih intensif dan lebih betul-betul teliti. Jadi pemuda zaman sekarang ini cara perbaikannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama vaksinasi mereka dengan pokok-pokok dan moralnya agama Islam. Jadi divaksinir. Vaksinir itu kalau bahasa kita seperti cacar. Cacar itu baksil yang dimasukkan di sini di badan kita supaya nanti kalau ada baksil cacar betul mau menyerang, ada dari dalam sudah ada daya tahan. Jadi dikeroyok itu. Jadi baksil cacar berkelahi sama baksil cacar tidak mempan gangguannya, atau kalau dia menang pun menangnya itu tidak parah. Itu namanya vaksinasi. Jadi ini pemuda sekarang tugas kita yang paling pertama memvaksinir dia dengan agama, dengan akhlaknya agama. Jadi ini akhlaknya agama, yaitu perilaku Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlaknya agama. Dan itulah yang paling sempurna. Sudah tidak akan ada lebih sempurna dari manusia itu. Apalagi setelah jelas Allah menyuruh kita meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sudah jelas. Manusia itulah yang kita. Jadi akhlaknya Islam itu harus kita masukkan di dalam pemuda kita sejak umurnya 3 tahun. Jadi masih belum dikatakan remaja. Ini masih anak kecil lah. Apa itu akhlaknya? Misalnya dermawan. Kita harus didik itu anak bagaimana dia menjadi seorang dermawan dari kecilnya. Jadi kalau umur 3 tahun sudah bisa bercanda, bisa bermain, itu kita bilang ini ada orang di muka pintu itu berkebutuhan. Ini uang kasih ke dia. Dia ambil ini 10 perak atau 25 perak, diberikannya kepada si miskin. Anak itu menjadi tukang pos. Itu didikan. Kadang ada orang datang, ayahnya sedang makan. Jangan sampai ayah keliru mengatakan pada anak, katakan ayah tidak ada. Itu mendidik anak sebaliknya dari akhlak Islam. Mendidik itu anak pinter bohong. Dan sesudah itu, biarpun kita baca padanya kitab Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semuanya tidak mempan. Sebab hadis itu menurut itu anak teori. Tapi ini perintah adalah praktek. Dan selamanya praktek lebih mempan daripada teori. Itu sebabnya Rasulullah SAW berkata kepada Ali, Ali, nasihatilah dirimu, baru engkau nasihati orang lain.
Jadi praktekkan dulu. Ya sekuat-kuatnya, kita bisa juga salah, tetapi yang jelas kita harus niat praktek apa yang kita akan kemukakan ini. Jadi kalau ada teman-temannya datang, jangan membiasakan itu anak benci pada teman-teman. Ajaklah, ajak teman-temanmu itu masuk, ajak dia main di dalam. Ajar dia bagaimana berkerukunan. Kalau main kita awasi, jangan sampai dia tidak jujur. Jangan sampai dia curang. Kalau curang katakan kamu curang, kamu salah. Jangan. Itu didikan akhlak Islam selain dari pokok-pokok ajaran Islam. Siapa yang menciptakan kamu? Dia nanti jawab Allah. Kamu dengar apa itu suara? Suara azan. Untuk apa itu suara? Terus diskusi. Lantas coba baca qul huwallahu ahad. Diajari apal-apalan surat-surat pendek. Terus ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Lidahmu ini dari siapa? Allah. Yang kasih kamu makan siapa? Jangan dididik bahwa ayah kasih makan. Ayah sebetulnya tidak kasih makan. Ayah mencarikan apa yang sudah dicepakkan oleh Allah untuk dia. Memang begitu. Jadi kalau saya bilang pada anak saya, ayah carikan kamu makan, keliru. Ayah cuma mencari, tapi bukan memberi makan. Memberi makan adalah Allah. Itu semuanya diteruskan sampai ini anak mempunyai satu gambaran wungkul, mujassad, betul-betul terwujud di hadapan, di pikirannya yang masih kecil tentang hal-hal ini. Lalu dia membesar. Kalau dia membesar, itu membesar, ikut. Dan skopnya lebih besar. Kalau dia nanti melihat kecelakaan, Allah menakdirkan itu. Jadi begitulah kita vaksinir dia terus. Lantas dia insya Allah Ta'ala selamat. Tetapi nanti yang lebih pemuda yang lebih besar, yang pemuda lain caranya. Ini ada pasal-pasalnya. Yang kedua, memupuk sifat kejantanan, kesatriaan, kemauan atau tekad yang besar dan moral. Jadi kita mesti memupuk sifat-sifat kejantanan. Jangan dia umpamanya salah terus dia melarikan diri. Didiklah dia. Kamu salah. Kamu jangan melarikan diri. Kamu bilang saya salah dan saya minta maaf. Enggak apa-apa. Biasakan bahwa kalau kamu salah, kamu harus mohon maaf. Pertama kepada Allah. Kedua kepada temanmu yang kamu cederai dan kamu salahi. Itu jantan. Dan kalau diambil apa-apanya oleh orang dan disalahi orang itu minta maaf. Katakan padanya, kalau kamu dimintai maaf oleh orang, nah, jangan kamu tolak. Kamu harus katakan, ya saya maafkan kamu. Jadi belajar, diajar bagaimana dia minta maaf apabila keliru, tetapi dia juga tidak kikir untuk memberi maaf apabila dia dimintai maaf. Itu kesatria. Ajar dia bagaimana ulet dan sabar. Itu kesatria. As-sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat-ayat sabar dalam Quran penuh. Bukan di sini tempat kita baca ayat-ayatnya, tetapi saudara-saudara nanti bisa kembali menelaah sendiri. Sabar. As-sidq. Kata-kata yang betul. Ada kaca pecah. Siapa yang mecahkan ini? Kulo, Pak. Betul. Jangan dimarahi. Barang sudah pecah. Kita harus lebih pintar melihat ini bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ajalnya kocok itu sampai di sini. Mau apa lagi? Kita pukul itu anak sampai mati pun ini kaca tidak akan butuh kembali. Tetapi kalau kita dengar itu anak bilang, kulo Pak, saya Pak yang mecahkan kaca itu. Barakallahu fiik. Lain kali hati-hati. Sudah. Itu obat. Itu didikan. Kalau kita tunjukkan muka yang garang, dia bilang, bukan saya yang mecahkan. Saya punya itu kakak saya. Kakak bilang, duduk aku. Ya deh. Itu akhirnya terjadi dialog palsu. Ini bukan kesatria ini. Ini bukan kesatria karena ia itu belajar menipu atau belajar menutupi barang yang hak.
Nanti sampai besar ini anak kerjanya gitu. Dia berbuat salah, yang ditunjuk jari telunjuk ini nunjuk ke muka, tidak menunjuk ke dadanya sendiri. Bukan saya, ya itu yang salah. Bukan golongan saya, golongan itu yang salah. Seterusnya sampai dia mati. Ini tidak menguntungkan buat itu anak dan buat masyarakat yang anak itu hidup di tengah-tengahnya. Tidak menguntungkan. Kemauan, dia mesti mempunyai azimah, mesti kekuatan. Kalau mau itu mesti diwujudkan. Jangan tunggu apa-apa sampai dia dibantu terus akhirnya dia tidak bisa kerja kalau tidak dibantu orang. Jadi punya kemauan tapi nunggu orang, ayo kerjakan saya punya kemauan ini. Jadi kalau dia minta pisang misalnya, koncekno gedange, ojo koncek dhewe. Belajar apa koncek gedang ngene koncek. Makan, jangan terus didulang saja. Kalau sudah 3 tahun 4 tahun, mangano dhewe. Kepingin karo sendok apa karo tangan. Ajar terus sampai dia bisa makan sendiri. Dulang sendiri. Ayo cuci. Tanganmu itu cuci sendiri. Jadi dia biasa bekerja tidak pakai dibantu. Itu nanti kalau dia besar, kalau dia menjadi muda, dia tidak mau minta ulangan nanti. Kene tak contohnya. Dia tidak mau payah. Ini matematika nih mau tak garap ya. Garapno iki. Kok kan tak percaya nih. Yang pintar nanti yang diperseni itu dapat persen, dapat pintar dia. Dan begitu seterusnya. Itu artinya biar dia mempunyai kemauan untuk menggarap dia punya pekerjaan sendiri, dan kalau mempunyai kemauan harus dia laksanakan sendiri sampai selesai dengan takdir Allah. Dan moral. Jadi toto kromo. Kamu tadi apa sih kerjamu kok rame-rame? Kan ibumu tadi tidur, jangan rame-rame. Kamu harus tidur bersama atau kamu tenang. Begitulah seterusnya. Akhlak itu kalau liwat di muka orang tua. Kalau minum